Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Iya. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan topik materi pengenalan data dasar dengan topik konsep data, pelabelan data dan kualitas data. Jadi sebelum Pak Guru memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Oke, berarti semua dalam keadaan sehat. Oke, kita lanjut. Pada materi pengenalan data dasar, itu ada pertanyaan pemantik, kita masuk dulu. Jadi, di sini ada pertanyaan, apa itu data? Siapa yang bisa? Ya, silakan, Nak. Data adalah kumpulan informasi. Ya, data adalah kumpulan informasi. Siapa lagi yang lain? Ada? Ada, oke. Jadi, seperti temanmu tadi ungkapkan bahwa data itu kumpulan informasi. Nanti pada pembelajaran ini, kita akan menggali konsep data itu seperti apa ya. Kemudian bagaimana komputer bisa mengenali data seperti data hewan dan tumbuhan. Jadi kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang ya, di perkembangan AI itu sudah banyak komputer itu bisa mengenali data-data ya. Jadi kita bisa komputer itu bisa mengenali data-data yang kita masukkan. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bagaimana konsep data, pelabelan data, dan cara menggunakannya ya. Lanjut. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dasar pengelolaan data, yaitu mengumpulkan, memberi label, menyimpan dan menggunakan data. Kemudian kedua, peserta didik dapat melakukan pengelolaan data sederhana secara manual. Ya, jadi aktivitas satu nanti kita akan melakukan pengelolaan data sederhana. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan pengelolaan data dengan aplikasi teachable machine ya, atau nanti di aktivitas 2. Kemudian selanjutnya, peserta didik mampu merefleksikan pentingnya data berkualitas dalam pengembangan kecerdasan buatan. Itu adalah tujuan pembelajaran. Lanjut. Konsep data. Seperti tadi yang temanmu utarakan bahwa data adalah sekumpulan fakta atau informasi mentah. Jadi data itu ya tidak selamanya langsung benar ya. Dia masih sifatnya mentah. Belum tentu benar, belum tentu juga dia valid ya. Ada juga data yang sudah benar, ada juga yang data yang belum valid. Bentuk data itu ada berupa teks, angka, gambar, suara, dan video. Jadi data itu bisa berbentuk teks, bisa berbentuk angka, ada juga berbentuk gambar, suara, dan
video. Kemudian jenis data itu terbagi menjadi dua, ada data kualitatif, itu berdasarkan kategori atau deskripsi, misalnya warna, jenis hewan, ya itu data kualitatif. Kemudian berikutnya ada data kuantitatif, itu angka yang dapat dihitung. Misalnya jumlah siswa, suhu, ya itu angka. Jadi dia kuantitatif. Kalau dia kualitatif tadi berdasarkan kategori, ya. Oke, lanjut. Kemudian ada disebut pelabelan data. Pelabelan data itu kita memberi nama. Jadi nanti data-data yang kita dapat itu kan belum, masih acak ya. Data-data yang nanti kalian kita lakukan, yang Pak Guru beri, itu masih acak. Jadi nanti kita akan memberikan nama atau kategori. Misalnya nanti contohnya Pak Guru kasih data hewan dan tumbuhan, kita kan belum tahu ini termasuk hewan atau tumbuhan, ya. Jadi kita akan memberikan pelabelan data dulu, ya, dikasih kategorinya. Misalnya ini termasuk hewan, ini termasuk tumbuhan, ya. Tujuannya apa? Mengelompokkan data sesuai kategori. Jadi tadi ya, data yang Pak Guru kasih nanti acak, ya. Nanti kalian melakukan namanya pelabelan atau mengelompokkan data sesuai kategorinya. Jadi kalau dia hewan, kasih masuk hewan semua. Kemudian kalau dia tumbuhan, tumbuhan semua. Kemudian yang kedua, memudahkan pengolahan manual dan komputerisasi. Jadi karena datanya tadi banyak, maka ini memudahkan ya pengolahan manual dan bisa dimasukkan ke dalam komputer. Ketiga, membantu komputer belajar mengenali objek. Jadi data-data yang kita ambil tadi itu itu kita bisa melatih komputernya supaya bisa mengenali objek itu. Jadi komputer itu bisa kita ajar untuk mengelompokkan juga. Seperti nanti Pak Guru contohkan ya. Oke, contohnya misalnya di sini dijelaskan bahwa gambar hewan diberi label misalnya kucing, anjing, burung. Jadi hewan kan terbagi-bagi lagi ya. Biasanya ada kucing-kucing lagi terbagi lagi. Misalnya anjing juga seperti itu. Kan jenis anjing juga banyak ya. Burung juga sama. Kemudian suara. Labelnya bisa diberi label misalnya tepuk tangan. Kan suara tepuk tangan ya. Kemudian diberi label suara bel. Kemudian diberi label suara hujan. Oke, itulah tadi pelabelan data ya. Kita lanjut lagi ke pentingnya kualitas data. Kualitas data itu penting karena menyangkut seberapa benar, lengkap dan jelas data yang digunakan. Jadi semakin benar, lengkap dan jelas data, maka semakin bagus ya, semakin valid. Tidak hoax, ya. Tahu namanya hoax? Tahu. Artinya datanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ciri-ciri data berkualitas itu pertama itu dia akurat. Kemudian kedua dia lengkap. Ketiga konsisten. Keempat relevan. Kelima bersih. Kemudian kalau dia datanya buruk, maka dipastikan bahwa hasil prediksinya itu salah. Jadi prediksi. Yang disebut prediksi itu adalah anggapan ya. Jadi kalau misalnya nanti data itu bahwa itu hewan, ternyata setelah dicek lagi, ternyata dia itu tumbuhan. Maka data yang termasuk data itu disebut data yang buruk. Ya, karena tidak sesuai dengan hasil prediksi ya. Kemudian kalau data yang baik itu adalah data yang hasil prediksinya itu akurat ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh kasus kualitas data. Misalnya jika labelnya salah, anjing diberi label kucing, model AI akan salah mengenali.
Jadi nanti kalau misalnya kita salah nanti memasukkan data label, maka bisa saja itu kucing dibaca sistem menjadi anjing. Kalau salah Ki. Jadi nanti hati-hati nak pada saat memasukkan datanya. Kasih label namanya. Ya. Jadi nanti Pak Guru akan jelaskan di aktivitas 2 di mana kita akan memberikan label. Ya, di teaching mesinnya ya. Kemudian jika data hanya berisi kucing putih, AI gagal mengenali kucing hitam. Jadi kalau dia spesifik, kita kasih dia data berisi kucing putih, maka AI-nya akan gagal membaca kucing hitam. Kenapa? Karena data yang kita masukkan itu labelnya kucing putih. Ternyata yang kita masukkan nanti banyak kucing hitam. Ya, terbaca kucing hitam. Jadi hati-hati memberikan label. Kemudian ada kesimpulan di bawahnya bahwa kualitas data menentukan keakuratan hasil pengolahan informasi. Jadi hati-hati nak memasukkan data, di cross check betul-betul, diberi label betul-betul supaya datanya nanti dia akurat. Oke, kita masuk di aktivitas 1. Atau ada sebelum kita masuk di aktivitas 1 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya di aktivitas 1. Di aktivitas 1 ini Pak Guru jelaskan dulu apa yang kita mau lakukan. Siswa dalam kelompok mendapatkan kartu bergambar. Jadi Pak Guru akan membagikan beberapa kartu di sini, ya. Kemudian siswa mengelompokkan kartu sesuai kategori. Misalnya tadi karena ini adalah kartu tumbuhan dan kartu hewan, ya. Ini nanti Pak Guru acak, kalian identifikasi, kasih label. Ya, ini termasuk hewan dan ini termasuk tumbuhan. Kemudian siswa membuat tabel sederhana berisi jumlah tiap kategori. Contohnya 5 hewan, 3 tumbuhan. Jadi ini ya, nanti silahkan ditulis nama makhluknya apa, ya. Kemudian di checklist termasukkah dia hewan atau tumbuhan. Ya, diskusikan sama teman tanah, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Semakin kalian diskusikan dengan bagus, maka datanya akan akurat. Ya, kalian kemudian memberikan label. Ya, semakin bagus data tanah, ingat, maka semakin valid hasilnya ya. Bisa? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan duduk sesuai dengan kelompok yang Pak Guru bagi minggu sebelumnya. Silakan nak. Oke, setelah duduk berdasarkan kelompok, Pak Guru akan bagikan ini. Silakan langsung diskusi ya, beri pelabelan. Paham?
checklist di itu hewan. Paham ya? Kita bagaimana? Bagi ya, bagi kartunya dibagi. Ini bagi ini lagi ke sana. Berapa kita? Nah, kita berapa? Hah? Nah, ini misalnya ini. Ini apa? Kira-kira tumbuhan, maka ditulis di sini. Nanti ya sini. Di sini nak dibuatkan grafik. Misalnya ini kan 2, 4, 6, 8, 10 sampai 20. 20 saya data diambil ya. Terus di sini misalnya hewan. Di sini tumbuhan. Dari hasil di sini berapa checklist hewan itu dikasih masuk sini berapa tingginya. Misalnya dapat ke 6 checklist di sini, 6 di sini. Digambar di sini. Tuh. Bisa? Nah, bagi ya. Kita ya. Kenapa nak? Pak, ini Pak Katdelan di checklist di sini. Tidak di checklist. Nanti digambar begini. Misalnya kau dapat 2 naik begini garisnya naik ke atas. Oh, jadi satu garis sih Pak. 1 Ji. Kalau misalnya 10 garis titik-titik. Kau pernah belajar matematika kah? Ini tuh, ini contoh ini. Misalnya nanti kau dapat 10 checklist hewan. Naik sampai 10. Naik di sini 10 bikin saya begini. Begitu Ji. Kesimpulannya apa? Hewan ada 10 data. Begitu Ji. Bisa. Begitu Ji, garis saja naik begini. Jadi sudah. Mana? Bisa tuh? Ini apa ini? Burung Pak. Burung, tulis di sini. Burung. Hewan atau tumbuhan? Hewan di checklist di sini. Nanti ini di sini nanti ditulis begini. Ini datanya hewan. Ini datanya tumbuhan. Ini kasih begini. Misalnya ini 2, 4, 6, 8, 10 sampai 20. Kan 20 kartu Pak Guru kasih ya. Berapa nanti data hewan di sini? Dari hasil checklistmu. Kalau dia 10, maka kasih begini. Tanya. Coba. Berapa ini nak? Belum. Ini. Oke. Sudah berapa nih selesai? 14. Kenapa? Kenapa? Ya. Silakan di centangnya dibaca keterangannya di belakang. Apakah dia tumbuhan atau hewan ya? Cawung termasuk apa penjelasannya di belakang? Hewan ya? Maka di checklist di sana. Mana sudah? Oke. Batasi 20 data saja ya. 20 data, kalau sudah sampai 20 di stop. Ya. Dibatasi 20 data saya nak. Oke, mana? Udah kan? Ini sudah semua tadi nih.
Mana Mi? Mana kartu-kartunya? Sudah semua ini nak? Belum juga. Belum. Harus saja saya kasih. Oh ya. Oke, ini kan bisa ada keterangan di belakangnya ya. Apakah dia termasuk apa? Hewan apa tumbuhan? Kan secara umum saya dulu ya. Ini Oke, kita sudah melakukan aktivitas 1. Pak Guru akan meminta kalian mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Jadi Pak Guru mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Hewan ada 12 data, tumbuhan ada 8 data. Hewan lebih banyak daripada tumbuhan. Oke, itu tadi data dari kelompok 1 ya. Berarti lebih banyak daripada tumbuhan ya. Oke, silakan di kelompok 2. Hewan ada 16 data, tumbuhan ada 4 data, lebih banyak hewan dibanding tumbuhan. Oke, di kelompok 2 juga menemukan bahwa banyak hewan dibanding tumbuhan. Dan kelompok 3. Hewan ada 6 data, tumbuhan ada 14 data, lebih banyak tumbuhan dibanding hewan. Oke, lebih banyak tumbuhan. Iya Pak. Oke, lebih banyak tumbuhan dibanding hewan. Terakhir kelompok 4. Silakan. Data yang kami dapatkan, hewan ada 12 data, tumbuhan ada 8 data. Hewan lebih banyak dari tumbuhan. Hewan lebih banyak dari tumbuhan. Jadi yang dari Pak Guru bagikan ternyata rata-rata lebih banyak hewan. Kecuali tadi di kelompok 3 lebih banyak tumbuhan. Nah, itulah dari aktivitas 1 ya. Sekarang kita masuk ke aktivitas 2. Aktivitas 2, guru mengenalkan aplikasi Teachable Machine dan mencontohkan cara mengunggah data gambar menggunakan kamera laptop. Siswa secara berkelompok mengambil gambar kartu atau objek nyata dengan kamera untuk membuat dataset. Kemudian siswa melatih model sederhana untuk mengenali kategori objek. Kemudian siswa menguji model dan mengamati hasil prediksi. Aktivitas 2, Pak Guru akan mencontohkan. Nanti itu yang akan kalian lakukan ya. Jadi pertama kita buka dulu aplikasinya, yaitu diketik saja nanti di Google-nya. Nanti akan masuk ke terminal. Ini kita buka, kemudian masuk. Nah, setelah itu kita pilih image project. Oke, kita pilih standar. Nah, di sini tadi kita lakukan pelabelan dulu. Ada kelas 1, ada kelas 2. Di sini ya. Jadi kelasnya bisa ditambah. Tapi karena hari ini kita cuma mencontohkan 2, maka ini Pak Guru akan rubah kelas di sini, diklik ya di sini. Kemudian kita ganti di sini menjadi hewan. Ya. Di sini kita ganti menjadi tumbuhan. Nah, aktivitas kalian nantinya itu untuk datanya
boleh. Ya, datanya. Jadi klik upload di sini, upload, kemudian pilih image. Setelah itu ambil datanya. Di sini ada data, ada hewan dan tumbuhan. Jadi data-data Pak Guru yang sudah Pak Guru ambil, ini Pak Guru klik, kemudian pilih semua, kemudian Pak Guru open. Dia akan masuk datanya, ya. Di sini akan masuk semua data itu. Oke, kemudian di sini terbaca ada 40 image sampel. Kemudian di tumbuhan juga sama. Ini jangan lupa, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah memberikan label. Paham? Jadi label itu diberikan sesuai dengan datanya. Jangan hewan tertukar menjadi tumbuhan. Nanti efeknya apa? Kita lihat nanti efeknya ya. Ini Pak Guru masukkan dulu satu. Ini Pak Guru ambil lagi data tumbuhan. Ini klik semua, kemudian open ya. Jadi datanya masuk. Setelah itu, ini sudah ada data hewan dan tumbuhan yang masuk. Kita klik training. Kita melatih komputer ini untuk membaca datanya. Ya, dari data yang kita masukkan tadi ini komputer belum bisa baca nak. Apakah dia itu hewan atau tumbuhan? Jadi kita perlu training dulu, maka diklik di sini. Nanti akan ada proses trainingnya. Ya, dilatih. Ini proses dilatih. Nah, dia akan muncul di sini. Lihat di atas ya. Jadi indikator ini akan terbaca di sini. Apakah dia kan internet levelnya ada dua ya, hewan dan tumbuhan tadi, maka akan muncul dua di sini. Kalau dia hewan, dia akan lebih banyak di sini prediksinya ya. Misalnya Pak Guru masukkan, Pak Guru dibaca hewan di sini. Karena ciri-ciri yang hewan itu ternyata banyak di Pak Guru. Mungkin karena kulitnya kan, rambutnya ada yang mirip hewan di situ, akhirnya terbaca hewan. Misalnya Pak Guru scan satu ya. Jadi caranya nanti guna kartunya, ya, kita tempelkan di kamera yang ada di atas. Ada kameranya seperti ini. Nah, kira-kira terbaca apa? Tumbuhan. Terbaca? Tumbuhan. Kenapa terbaca tumbuhan? Karena tadi sudah di training. Dia membaca pola dari kartu, dari gambar ini ya. Dari semua ciri-ciri yang ada pada gambar ini terbaca tumbuhan. Ya, coba kita yang mendekati hewan. Kita coba cari yang hewan. Nah, misalnya gambar ini ya. Kira-kira apakah terbaca hewan atau tumbuhan? Jadi kita dekatkan seperti ini, maka dia akan terbaca Hewan. hewan ya. Nah, itulah prediksi dari komputernya. Semakin akurat kalian masukkan data, kemudian tidak salah memberikan label, maka dia akan terbaca. Bisa? Nah, aktivitas kedua itu kalian akan mempraktekkan membuat yang sama dengan aktivitas yang Pak Guru praktekkan tadi. Nah, silakan berpindah ke meja komputernya masing-masing untuk kita praktekkannya. Silakan. Ya. Coba nak lihat starter. Yang biru itu. Ya, sebelah sini kena. Ya, pilih image project.
Ya, mana? Ya, klik hewan. Ya, coba. Nah, ini baru kontrol A, tuh, baru open supaya masuk datanya tuh, masuk datanya. Tadi ini hewan ya? Iya. Oke. Terus sekarang upload tumbuhan. Klik. Oke. Setelah itu di training. Nah, kita menunggu hasil training. Mana yang lain itu pura-pura scan saja, nak. Oke, wait. Mana? Sudah? Oke, kita sedang melakukan aktivitas 2. Walaupun tadi Pak Guru lihat ada yang berhasil, tadi ada yang tidak karena mungkin ada beberapa webcamnya yang bermasalah. Tapi tadi bisa import dari image-nya ya. Silakan Pak Guru ingin tahu hasil kesimpulan data yang kalian peroleh dari teachable mesinnya. Silakan kelompok 1. Siapa? Hewan ada 12 data, tumbuhan ada 8 data. Hewan lebih banyak daripada tumbuhan. Oke, itu data dari kelompok 1 ya, setelah teachable mesin. Silakan untuk kelompok 2 dibacakan hasil pengawasannya ya. Silakan. Hewan ada 16 data, tumbuhan ada 4 data. Lebih banyak hewan dibanding tumbuhan. Oke, lebih banyak hewan dibanding tumbuhan. Oke. Silakan kelompok 3. Hewan ada 6 data, tumbuhan ada 14 data, lebih banyak tumbuhan dibanding hewan. Oke, lebih banyak tumbuhan dibanding hewan. Silakan di kelompok terakhir, kelompok 4. Data yang kami dapatkan, hewan ada 12 data, tumbuhan ada 8 data. Hewan lebih banyak dari tumbuhan. Oke, hewan lebih banyak dari tumbuhan. Nah, itulah tadi hasil aktivitas 1 dan aktivitas 2. Setiap kelompok itu berbeda-beda ya, data yang diperoleh tergantung bagaimana hasil data yang kalian masukkan dalam teachable mesinnya. Oke, silakan kembali ke meja utama ini ya. Silakan kembali. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya. Dari refleksi ini siapa yang bisa membantu bagaimana data yang lengkap dan jelas mempengaruhi akurasi prediksi. Silakan siapa?
Semakin lengkap datanya, maka hasilnya akan benar. Oke, jadi semakin lengkap datanya, maka hasilnya akan benar. Jadi tadi Guru lihat ada yang salah memasukkan melabelkan ya, sehingga apa pada saat di scan yang seharusnya tumbuhan menjadi hewan. Begitu juga sebaliknya, ya. Jadi itu hati-hati pada saat memasukkan data. Nah, bisa saja kemungkinan kesalahan dari aplikasi itu sendiri, tapi ada juga kesalahan pada saat kita memasukkan data atau memberikan label ya, sehingga terbaca berbeda. Oke, selanjutnya penutup. Jadi penutup ini ada pertanyaan reflektif. Mengapa kualitas data sangat penting dalam kecerdasan buatan? Jadi mengapa kualitas data sangat penting seperti tadi yang dikemukakan temanmu bahwa semakin bagus datanya maka hasilnya akan semakin Benar. Bagaimana jika kita melatih model dengan data yang salah? Bagaimana pikirannya? Bagaimana? Jika tadi kita masukkan data terbalik, sehingga bagaimana? Bagaimana hasilnya? Siapa yang bisa? Kalau datanya tadi salah, kira-kira bagaimana? Hasilnya menjadi salah ya? Tadi yang awalnya kita labelkan hewan menjadi tumbuhan, juga sebaliknya. Jadi ada tugas di rumah, cari gambar dari satu objek. Kalau kasih tugas, satu orang mencari 5 gambar kendaraan. Kendaraan bagaimana nak? Ada gambar pesawat, gambar mobil, ya. Boleh dicari di internet, boleh dicari foto langsung, ya. Nah, nanti datanya kita analisis menggunakan teachable machine untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan lebih detailkan lagi. Hari ini kan cuma data hewan dan tumbuhan. Di pertemuan selanjutnya kita akan lebih detailkan lagi. Misalnya kendaraan darat apa saja, kendaraan laut apa saja, udara apa saja, ya. Kan kita boleh lagi. Jadi kita lanjut kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membantu Pak Guru untuk membacakan kesimpulan di atas? Siapa? Ada? Coba, ketua kelas. Bisa dilihat? Berdiri ya? Keras-keras. Baca kesimpulannya. Data adalah bahan utama pengelolaan informasi. Pelabelan penting agar data dikenali komputer. Data yang baik dan lengkap membuat AI bekerja dengan benar. Gunakan data yang akurat, bersih, dan relevan untuk hasil terbaik. Oke. Itu kesimpulan kita pada pemilihan nanti bahwa data itu adalah bahan utama pengolahan informasi. Kita bisa mengetahui informasi kalau datanya itu valid ya. Coba kembalikan di data yang salah. Misalnya tadi tembakau datang terlambat. Mungkin data yang diperoleh datanya jam 10. Ternyata yang data yang benar adalah data jam 8. Akhirnya terlambat. Ya. Itulah kita memerlukan data yang akurat. Kemudian pelabelan penting agar data dikenali oleh komputer. Tadi ya, hati-hati memberikan label. Kalau dia hewan, jangan ditulis tumbuhan. Begitu pula sebaliknya. Karena kalau label sudah salah, maka datanya pasti akan valid. Kemudian data yang baik dan lengkap membuat AI bekerja dengan benar. Ini sudah jelas ya.
Sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau akhir pembelajaran hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.